Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Cuman BC Channel. Di sini gue akan sharing tentang pembuatan coklat yang biasa dibilang dengan ceker bebek ataupun biasa saya dengan sebut blueberry sweet, coklat sweet ataupun strawberry sweet. Di sini saya menggunakan kertas dengan pencetaknya teman-teman ya. Biasa teman-teman bisa pakai tatakan ataupun apapun itu. Di sini saya menggunakan kertas roti, kertas loyang, kertas minyak biasa juga dibilang gitu, bisa juga pakai kertas nasi teman-teman ya. Yang penting si coklatnya gak nempel. Di sini saya mencoba menggaris terlebih dahulu, mengukur terlebih dahulu agar si coklat hasilnya simetris, rata dan rapi ya teman-teman. Ini sekali lagi untuk pemula teman-teman ya. Ini untuk pemula yang baru paham ataupun baru membuat coklat, bikin garnish coklat ya. Teman-teman biasakan mencoba ataupun belajar dirapikan terlebih dahulu ataupun digaris terlebih dahulu, tujuannya supaya rapi, simetris dan bagus teman-teman ya. Di sini saya mengukur tinggi si coklatnya itu 8 cm ya teman-teman. 8 cm dari coklatnya, ini saya mengukur rata-rata standar kue gitu teman-teman. Standarnya kebanyakan 8 cm teman-teman. Terus apakah ada yang lebih dari 8 cm? Ada. Apakah ada kurang 8 cm? Ada. Tergantung perusahaan itu tuh. Tergantung standar dari perusahaan itu. Tapi di sini saya mengukur standar rata-rata cake rata-rata ulang tahun dengan tinggi 8 cm. Nah, di sini saya sudah garisin ataupun saya udah ukur pakai pensil, pakai pulpen teman-teman, jangan pakai spidol ya teman-teman, takutnya terlalu tebal dan nempel ke coklat. Nah, di sini bawahnya saya kasih 5 cm. 5 cm untuk apanya? 5 cm untuk garnish atasnya teman-teman ya, coklat yang coklat sweet ataupun berry sweet, di atasnya ada ceker bebeknya pendek ya. Ini kita ukur 5 cm. Nah, di sini saya sudah ukur semua 5 cm, 8 cm, 8 cm dan bawahnya 5 cm satu teman-teman ya. Ini ukuran pas untuk satu kue teman-teman. Ini saya pakai kertas yang biasa dari yang ukuran kertas minyak yang besar itu bisa 60 50 ataupun 70 50 teman-teman, sebesar loyang pokoknya ya teman-teman, dibagi dua dan dibagi dua dan tingginya itu kalau misalnya teman-teman 8 cm dia pas dapatnya 32 apa 36 pokoknya teman-teman ya. Jadi ini saya pakai kertas loyang, teman-teman bisa pakai kertas minyak, kertas roti ataupun kertas nasi, bisa juga pakai plastik teman-teman ya. Nah, oke, kita siap, kertasnya kita udah siap, lalu kita siapkan coklat cair seperti biasa. Teman-teman pakai plastik segitiga supaya memudahkan kita teman-teman ya. Memudahkan kita untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk menuang ataupun mengarahkannya. Nah, di sini pakai coklat cair ya teman-teman, yang sedikit hangat ya. Soalnya yang biasa saya tuh punya kategori istilah untuk menggampangkan, ada coklat cetak dan coklat menyetak. Biasanya coklat cetak itu coklat cair seperti ini ya, ada cetakannya, kita tinggal tuang dan kita ratakan. Tapi kalau cetak coklat menyetak, coklatnya yang kental ya teman-teman. Ada ntar di video selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, di sini tuangkan, kalau kita pakai plastik segitiga enak kita menuangkannya teman-teman, mengukur banyak sedikitnya si coklat teman-teman. Untuk teman-teman yang ruangannya dingin ataupun ruangannya panas yang ada ber-AC ataupun ada ber-AC, teman-teman itu bukan suatu alasan untuk membuat rapih, bagus dan ya alasan tidak membuat coklat ataupun tidak bisa buat coklat teman-teman ya. Kalau seperti ini teman-teman bisa di ruangan dingin, panas, depan open pun bisa teman-teman ya, di outdoor, indoor bisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri, bisa lihat sendiri ya teman-teman. Di sini coba teman-teman perhatikan, pasti teman-teman berpikir kita garisinnya 8 cm, tapi ini coklat pas kita hasil jadi terus kita sentiin kok nggak 8 cm teman ya. Bisa jadi 6,5 ataupun 7 cm, 7 cm setengah gitu kan. Tapi kalau kita misalnya udah punya patokan ataupun ukuran, misalnya kita ukuran 8 cm tapi kita pas hasil diukurnya itu cuma ada 7 cm ataupun 7 cm setengah gitu kan, ataupun 6 cm setengah. Nah, kita teman-teman bisa tinggal hasilnya ketika sortir gitu. Tapi kalau kita udah punya patokan, teman-teman nggak bakalan jauh gitu,
perbedaannya. Bisa mungkin setengah senti ataupun 1 senti gitu kan. Teman-teman bisa tahu sendirilah jaraknya setengah senti apa 1 senti, ya nggak terlalu besar, kecuali teman-teman bisa jaraknya nyampe 3 senti apa 2 senti teman-teman, dan ketinggian ataupun kependekan. Kependekan hasilnya nggak bagus, ketinggian hasilnya nggak bagus. Jadi ambil rata-ratanya ya teman-teman, agar hasilnya simetris. Nah teman-teman perhatikan, itu buat coklat setipis mungkin. Dan kenapa saya membuat garisnya itu 2 ataupun coretannya 2, karena tingginya itu, kita ukur rata-rata 8 senti atau 7 senti ya teman-teman. Tinggi tinggi kali lebarnya itu teman-teman harus standar ya, seimbang, jangan tinggi tapi kecil teman-teman. Nah ini coklat yang 5 senti untuk, garis atasnya saya buat 1 coretan gitu teman-teman, karena dia pendek. Nah, ini ada fungsinya juga teman-teman, kenapa 2 coretan untuk yang tingginya gitu teman-teman perhatikan, di tengahnya itu seperti ada tulang dan ada yang tebal. Fungsinya apa? Itu ada fungsinya teman-teman, nggak semata-mata seperti itu. Karena kalau misalnya coklat tipis, kalau kita bukukan dia akan bengkok teman-teman ya. Nah, di sana ada coklat yang tebal, itu tuh menopang ataupun tulang dari si coklatnya agar pas kita dinginkan dia agak bengkok teman-teman. Itu ada tujuannya gitu teman-teman. Kenapa dibuat 2 garis seperti itu? Coba teman-teman buat 1 garis dengan tipis, saya jamin hasilnya akan bengkok. Kalau teman-teman bekukan gitu kan, ataupun kalian masukkan showcase gitu kan, ataupun kulkas gitu. Yang penting teman-teman jangan masukkan, jangan coba-coba sekali-kali teman-teman membuat garnish terus membekukannya ke dalam freezer gitu. Itu bisa merusak coklat, karena kenapa, terlalu beku, dia pas kita angkat keluar dia akan berembun ataupun berair, itu tuh bisa luntur, bisa jadi merah ataupun orange seperti itu. Sebenarnya itu tuh minyak yang keluar dari coklatnya teman-teman ya. Jadi, nah ini hasilnya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan sendiri, ini hasilnya. Ini hasilnya sudah masuk showcase ya. Nah, di sini saya potong teman-teman ya, karena, terlalu besar dan tatakannya kecil, jadi saya potong bagi 2. Nah, teman-teman kalau mau potong, entar kalau misalnya teman-teman, dengan alasan di tempat saya nggak ada, AC, di tempat saya AC-nya terlalu dingin, itu sebuah alasan teman-teman ya. Jadi, nggak ada alasan gitu teman-teman. Jadi teman-teman, pas masih basah, teman-teman, untuk mempercepat pembuatan dan mempersingkat waktu, teman-teman bisa gunting, bisa potong pakai cutter gitu. Pas, dia si coklatnya belum terlalu kering, kalau misalnya udah kering kalian, teman-teman potong, dia bisa patah ya coklatnya. Nah di sini teman-teman perhatikan cara pelepasannya teman-teman ya. Nih ini tipis banget ya teman-teman, tapi nggak bolong gitu kan. Pasti ada teman-teman mempertanyakan, saya pernah bikin gitu kan. Saya membuat dari tatakan ataupun kertas, tapi hasilnya itu tengahnya bolong karena ketipisan. Jadi saya membuatnya tebal. Nah, sebenarnya itu salahnya itu tuh bukan tipis atau tebalnya, cara pelepasannya ataupun, pas teman-teman nyopot dari coklat coklat itu dari kertas. Nah, seperti ini, dan bisa juga coklat teman-teman belum benar-benar beku gitu kan teman-teman ya. Kalau misalnya kalau teman-teman, naruhnya di tatakan ataupun di plastik, dia akan terlepas sendiri. Kalau di kertas dia masih nempel, kalau misalnya teman-teman di plastik, nyetaknya di plastik, si coklatnya itu akan lepas tersendiri, kelihatan teman-teman ya, apalagi di cetakan. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, hasilnya tipis, tapi nggak bolong gitu teman-teman. Perhatikan nggak ada sisa coklat di tengahnya. Ya teman-teman, sebenarnya bukan dari salah coklatnya ataupun dari ketipisan tebalnya kalau untuk pembuatan coklat ceker bebek ya teman-teman. Terlalu tebal juga jelek, ataupun bisa juga dibilang tapi saya takut customer pas beli terus bawa ke rumah bolong. Enggak teman-teman, nggak bakalan bolong ya teman, kecuali kalau teman-teman sentuh itu bisa bolong gitu kan. Coba teman-teman sentuh tengahnya sekitar setengah menit, dia akan bolong karena tangan kita ya ada angetnya, ada panasnya gitu kan. Jadi si coklat kalah gitu ya. Jadi pas pemasangan teman-teman harus sebisa mungkin cepat gitu kan. Nah, itu coba teman-teman perhatikan saya cara, melepasnya seperti itu. Ada yang coklatnya yang masih menempel di kertas gitu. Jadi cara pelepasannya teman-teman perhatikan juga ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Semoga bermanfaat dan sorry kalau ada kesalahan. Selamat mencoba.